Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV One dimanapun Anda berada? Senang bisa kembali bertemu kita di indahnya Ramadan. Tentunya bersama saya Hilbram Dunar kali ini. Dan bersama saya sudah hadir guru-guru kita yang insya Allah bisa memberikan tausiah yang luar biasa. Menemani Anda menikmati sahur bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang insya Allah membawa kita untuk menjalani puasa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan juga tentunya memberikan pahala yang luar biasa untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersama saya sudah ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilbram. Dan juga ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita di kesempatan kali ini adalah membahas mengenai mengeluh. Banyak di antara kita yang sampai sekarang masih secara sengaja ataupun tidak sengaja mengeluh karena berbagai hal. Karena macet, mengeluh. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mengeluh. Gaji kurang besar, mengeluh. Ada di antara Anda yang seperti itu? Hati-hati dalam mengeluh, karena ini adalah salah satu sifat yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hati kita merasa kurang sreg atau kurang pas mendapatkan atau melihat sebuah keadaan? Dan bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke jalan Allah sehingga apapun yang kita lakukan bisa memberikan manfaat. Untuk itu yang pertama tausiah dari Ustadz Abdul Somad mungkin bisa membahas mengenai idealnya bagaimana sih kita menghadapi keadaan seperti ini, Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa TV One dimanapun berada, Mas Hilbram, guru kita bersama, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Dr. Dasat Latif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu supaya kita ambil pelajaran. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah itu wahai Nabi Muhammad SAW, la'allahum yatafakkarun, supaya orang berfikir. Dalam perut ikan yang gelap, di tengah malam yang kelam, di tengah lautan yang amat sangat pekat, gelap laut, gelap perut ikan, gelap tengah malam. Mestinya saat itu Nabi Yunus amat sangat berkeluh kesah. Tapi kemudian apa yang dikeluarkan Nabi Yunus dari lisannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, engkau maha suci, aku termasuk orang yang sudah berbuat zalim, aniaya terhadap diriku sendiri. Jadi sebenarnya kita sedang dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menciptakan makhlukku ini sama dengan kamu. Bertulang, berkulit, berbulu, berdarah, berdaging, berdetak jantungnya. Maka tirulah makhlukku ini. Kita sedang dididik untuk berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya berkeluh kesah itu hanya menyiksa diri dengan keadaan yang saat ini, dengan sesuatu yang belum akan kita dapat di masa yang akan datang. Kalau ada orang yang terlampau berkeluh kesah dengan motornya, dia ingin punya mobil, sementara keinginan itu belum tercapai, yang ada itu tidak dia syukuri, akhirnya dia tidak merawat yang ada. Oh iya. Dua kali dia menderita. Yang pertama, dia menyiksa dirinya dengan sesuatu yang belum tampak, belum ada, belum nyata, dan yang sudah ada itu tidak akan dia jaga. Bagaimana misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lama sekali dia tidak punya anak. 86 tahun umurnya, barulah terkabul doanya. Tapi dia tidak berkeluh kesah, dia hanya berkata, Rabbi habli minas salihin, berikanlah aku seorang anak yang saleh, yang baik. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ketika saya dapat nikmat, yang memberikan nikmat ini Allah. Ketika saya diuji dengan sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan saya, yang mengirimkan ini juga Allah. Jadi sebenarnya semua berawal dari cara kita berpikir menyikapi apa yang sedang ada di hadapan kita. Jadi kadang kita berpikir kalau kita dapat yang kita inginkan, oh ini nikmat. Tapi kalau kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, oh ini azab. Padahal tidak demikian. Keduanya adalah ujian. Balaunahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji manusia itu dengan yang baik-baik, sesuai keinginan, sesuai dengan target, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan.
tapi ada juga ujian yang datang dengan tidak sesuai dengan keinginan. Siapa yang sesuai antara keinginannya, usahanya dengan keinginan Allah, maka bersyukurlah. Siapa yang tidak sesuai antara keinginannya, usahanya dengan apa yang didatangkan Allah, bersabarlah. Maka orang beriman itu kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib. Kenapa? Karena keduanya baik bagi dia. In asabathu sarra, kalau yang datang itu tenang, senang, kenyang, indah, syakar, dia bersyukur. Karena khairal lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu sulit, susah, payah, sakit, penderitaan, kekurangan, sabar, dia bersabar. Itu juga baik bagi dia. Jadi sebenarnya berawal dari salah fikir, lalu kemudian kita akan salah ngomong, dan kita akan salah berbuat. Islam datang membenarkan, meluruskan, memperbaiki cara kita berfikir, bahwa semua yang datang ini dari Allah, yang sedang kita hadapi ini adalah ujian dari Allah. Ketika sesuai usaha kita dengan yang kita dapatkan, alhamdulillah. Seandainya tidak sesuai, sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci kepada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa. Itulah makna orang bertuhan dengan tidak bertuhan. Ya. Kalau kita tidak bertuhan, maka ketika berhasil amat sangat bangga, sombong dan berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan, kesuksesan ini karena saya. Tapi begitu dia gagal, dia akan berkata, semua kesalahan ini adalah gara-gara saya, gara-gara menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri yang tidak semestinya, akhirnya stres, depresi, tidak langsung mati. Kalau mati selesai. Tapi dia menjadi beban buat orang lain. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Ustadz Abdul Somad tadi menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang kita sukai, yang kita inginkan, maka kita bersyukur. Tapi kalau ternyata sebaliknya, yang kita inginkan tidak kita dapatkan, lalu kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, sakit, maka bersabar, bukan mengeluh. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad mengenai bersabar. Bagaimana caranya kita harus bersabar, dan supaya bisa bersabar dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, apa yang harus kita lakukan? Jangan kemana-mana.